Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Jadi kalau kalian nonton video obat Gaptek yang kemarin tentang Oppo A12, di covernya tuh kelihatan saya tulis kurang murah gitu. Ya, di Oppo A52 ini saya nggak bisa lagi bilang nih HP kurang murah. Oke, jadi statement barusan tuh bakalan saya jelasin di akhir, di kesimpulan video ini. Tapi sebelumnya, saya mau coba sharing experience penggunaan pas pakai HP ini sehari-hari. Jadi kalau saya ditanya nih ya, apa yang paling disukai sih dari sebuah Oppo A52? Jawaban saya adalah built-in stereo speakernya. Karena saya jarang nemu fitur ini di HP 3 jutaan. Jadi buat gaming, dengerin musik, sampai nonton YouTube misalnya, Oppo A52 ini bisa kasih experience satu tingkat lebih baik dari semburan keluaran suara yang lebih keras dan lebih berdimensi. Mantap! Kemudian yang jarang nemu juga adalah ini nih, dikasih earphone bawaan, plus casing soft gel juga. Jadi, ya, di box penjualannya tuh kita udah dikasih banyak, lumayan banget. Desainnya juga cukup modern, walau konstruksinya masih pakai all plastik polikarbonat, tapi udah dipercantik dengan kamera depan model punch hole, desain kamera belakangnya udah mengotak, jadi kekinian, USB Type-C, dan posisi fingerprint di samping yang sekaligus berfungsi sebagai tombol power. Hanya ya, jangan berharap punya bezel bawah setipis Galaxy A51 dong ya, kalau itu belum nyampe, beda harga soalnya. Yang oke juga di sini adalah baterai 5000 mAh-nya, jadi terbilang besar banget. Yang jelas bisa bawa HP ini tetap standby sampai berhari-hari. Pemakaian normal saya sih bisa tembus 2 hari 2 malam, lengkap dengan fitur flash charge 18 watt-nya, yang bisa ngisi baterai HP ini sampai penuh dalam waktu 2 jam kurang dikitan lah. Kemudian sektor memori juga good, cukup menonjol, 6 GB RAM dan 128 GB storage. Displaynya juga bagus, IPS, Full HD, 6,5 inch, udah terproteksi sama Gorilla Glass 3, jadi aman. Plus udah dipasangin anti-gores dari Sononya. Reproduksi warnanya juga cakep di sini. Dan terakhir sensitivitasnya, kalau patokannya layar Samsung Galaxy A51 saya nilai sempurna 100%, nah di Oppo A52 ini ya 85%-an lah. Pas saya tes main Classic Gram tuh masih ada sedikit delay, tapi nggak bakal sampai mengganggu lah delaynya. SIM tray-nya juga udah lengkap 3 slot, udah support VoLTE-nya smartphone, sensor-sensor juga udah lengkap semua di sini. Gyroscope-nya tuh sangat akurat buat dipakai nge-spray PUBG juga mantap di sini. Ngomong-ngomong soal PUBG, performanya nih gimana? Snapdragon 665 di harga 3 juta pas. Ya jelas belum bakal jadi yang tercepat dan yang paling enak buat main game ya. Karena cukup banyak penawaran dari toko sebelah yang bisa kasih chipset yang lebih cepat dengan harga yang sekelas bahkan lebih murah. Tapi ya Snapdragon 665 ini tuh sebenarnya not bad juga kok. Main PUBG tuh masih bisa tetap kompetitif. Walau ya settingan maksimalnya hanya smooth high aja, nggak bisa smooth ultra apalagi smooth extreme misalnya. Jadi jelas kalau kamu die hard PUBG players, Oppo A52 ini nggak bakal jadi pilihan utama. Tapi kalau gaming bukanlah fokus utama kamu, performa yang ditawarkan Oppo A52 ini udah cukup menurut saya. Lanjut, di sektor kamera punya 4 di belakang. Hasilnya ya di kondisi pencahayaan yang ideal, mostly memuaskan sih. Walau mungkin pas di outdoor tuh auto HDR-nya nggak terlalu agresif, jadi jarang otomatis nyala HDR-nya. Tapi ya masih it's okay lah. Di pencahayaan remang-remang juga masih aman, bisa bersaing sama HP-HP lain di kelasnya. Malah mode malamnya tuh nggak bermasalah kayak Realme 6 misalnya. Asal masih ada sumber cahaya walaupun dikit, nah kamera Oppo A52 ini masih cukup bisa bersaing, masih kuat lah. Hanya memang pas saya tes di kondisi pitch black atau gelap gulita, nah baru kelihatan nih keteter hasilnya sama yang lain. Bahkan setelah mengaktifkan mode malam sekalipun.
Ya mungkin ini sedikit catatan aja dari kamera Oppo A52 ini tuh adalah pas kita nyalain mode malamnya. Gambarnya tuh bakal ke crop cukup banyak ya. Jadi kalau cakupan frame-nya mau sama mode normalnya, kita mau nggak mau harus bergerak mundur cukup jauh. Untuk selfie-nya oke, udah bilang cukup bagus untuk selera saya. Oke guys, ini dia contoh perekaman video dari sebuah Oppo A berapa ya? 52 ya. Ya saya ngomongnya pakai masker jadi mungkin agak mendem. Tapi ya kurang lebih seperti ini hasilnya. Stabil nggak? Stabil sih kelihatannya di sini. Oke sih, ini autofocusnya juga bisa, dan handphone ini bisa ngerekam pada resolusi 4K juga. Tapi nggak akan sestabil ini hasilnya. Sebagai tambahan, catatan minor aja, HP ini juga belum punya Near Field Communication dan belum punya LED notifikasi. Kayaknya kalau lihat spesifikasinya jelas masih kemahalan dong bang. Mending pilih Realme 6 atau Redmi Note 8 Pro yang harganya juga mirip-mirip. Nah, buat kalangan yang punya pendapat kayak gitu, ya udah, tinggal beli Realme atau Xiaomi aja yang sama-sama harganya di 3 jutaan sekarang. Toh brand Realme itu bisa terlahir semata-mata berkat strategi marketingnya Oppo juga yang tujuannya buat ngeladenin kebiasaan banting harganya Xiaomi. Wong yang produksi Oppo dan Realme di Indonesia tuh sama-sama PT selalu bahagia bersama kok. Jadi ya, nggak usah ribet lah, pilih aja sesuai selera dan kebutuhan. Karena sebagian kalangan calon pembeli yang akhirnya memutuskan buat lebih memilih Oppo A52 ini dibandingkan Realme atau Xiaomi misalnya, motivasinya sama sekali bukan ngebandingin spesifikasi. Dengan strategi marketing yang super agresif buat memperkuat branding, lawan sparring Oppo di mata saya hanyalah Samsung, Vivo, LG, sama Sony misalnya, yang menurut pembelinya tuh punya brand yang lebih familiar, lebih jelas, dan ya lebih membanggakan kalau ditenteng pas nongkrong bareng teman-teman. Ya nggak? Jadi apa dong alasannya Oppo A52 ini nggak bisa dibilang kurang murah? Nah, alasannya karena lawan terberat Oppo A52 ini di mata saya hanyalah HP-HP branded ya, keluaran lama yang udah turun harganya. Kayak misalnya Vivo Z1 Pro yang sama-sama bisa kasih desain punch hole kamera depan dengan chipset yang lebih baik di harga yang ya mirip-mirip. Atau kalau dari Samsungnya kembali keluaran lama juga kayak Galaxy A50 atau Galaxy A50s dengan bonusnya dapat layar yang udah Super AMOLED. Ya kalau saya lihat Samsung keluaran barunya sih masih signifikan lebih mahal dari inilah. Rata-rata di atas 3,5 jutaan semua harganya. Dengan chipset yang relatif sekelas sama Oppo A52 ini ya. Tapi ya ini sih menurut pendapat pribadi saya ya. Monggo silahkan kalau kalian punya pendapat yang berbeda. Oke? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nikau out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.